Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan harian kita pagi hari ini, yaitu bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-37, begini firman Tuhan tertulis. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Puji nama Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan diberkati Tuhan. Tema renungan harian kita hari ini yaitu hal menghakimi. Saudara-saudara, di sekitar hidup kita setiap saat, setiap hari, sudah pastilah bahwa akan kita temui orang-orang yang menjengkelkan, melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan dalam hidup kita, di sekeliling hidup kita setiap hari. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ampunilah. Perlu kita ketahui tentang hal mengampuni ini. Karena biar bagaimanapun kita pasti akan berjumpa dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Kita akan berjumpa dengan hal-hal yang menyakitkan kita setiap hari. Karena ada orang di sekitar kita. Ada sahabat kita. Ada teman kita. Ada masyarakat di sekitar kita. Kalau kita mengharapkan kesempurnaan seperti yang kita pikirkan, itu tidak mungkin terjadi. Kalaupun kita menanggapi hal-hal yang di sekitar kita dengan penuh negatif, pikiran negatif, kesulitan hidup, tantangan, masalah akan terus silih berganti, datang menyerang kita hingga kita merasakan kepahitan dalam hidup kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang hal mengampuni. Perlu kita ketahui bahwa dalam Roma pasal 12 ayat 19, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dia katakan, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30, pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Aku yang akan menuntut pembalasan. Artinya saudara-saudara, kesalahan orang kepada kita tidak punya hak untuk membalas, kita tidak punya hak untuk menghakimi. Itu haknya Tuhan. Itu wilayahnya Tuhan. Tetapi kalau kita coba mengambil hak Tuhan, kita bersalah. Kita melanggar peraturan Tuhan. Kita melanggar perintah Tuhan. Yang kita lakukan adalah hanya menuntun, menasehati, memimpin orang sampai kepada titik yang namanya pertobatan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, pagi hari kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, dalam renungan kita kali ini, kita lebih dalam berbicara tentang apa pengajaran Kristus tentang hal menghakimi. Yang pertama, ayat yang ke-37. Jangan menghakimi.
Dengan tegas Yesus katakan jangan menghakimi. Maka kamu tidak akan dihakimi. Artinya tindakan kita, apa yang kita lakukan, itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita kelak. Kalau kita mau orang baik sama kita, kita harus baik. Apa yang kita lakukan kepada orang, itu juga sebaliknya akan kembali kepada kita. Itu sebabnya jangan menghakimi, maka kamu tidak dihakimi. Menghakimi itu krinete dari krino, bahasa Yunani. Artinya ada 4. Yang pertama, jangan berlaku seperti hakim. Dari kata krinete itu. Jangan berlaku seperti hakim. Kehidupan kita ini jangan menempatkan kita seperti hakim. Pok, palu, dia salah. Tidak boleh seperti itu. Karena yang pegang palu, ketok itu adalah Kristus. Arti krinete yang kedua, jangan menghakimi. Jangan menghakimi orang. Yang ketiga, jangan menghukum. Tidak boleh menghukum sesama. Yang keempat adalah jangan melebih-lebihkan. Biasanya sesuatu yang terjadi, orang kerjakan, orang lakukan, hanya tingkat kesalahannya segini. Biasanya itu kita lebih-lebihkan itu. Itu kebanyakan. Makanya Tuhan Yesus katakan, jangan menghakimi. Kamu pun tidak dihakimi. Artinya jangan berlaku seperti hakim. Jangan menghakimi, jangan menghukum, jangan melebih-lebihkan. Itu pengajaran Yesus kepada kita. Apa pelajarannya bagi kita? Saudara-saudaraku, di sekitar hidup kita setiap hari, seperti yang saya sampaikan tadi, siapapun dia, orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita adalah merupakan pisau, pahat, alat tajam untuk melukiskan hidup kita menjadi pribadi yang hebat, kuat, dan tangguh, indah di hadapan Tuhan. Itu sebabnya apapun kesalahan orang di sekitar kita, mari kita jangan menghakimi. Mari kita menuntun, mengarahkan orang itu sampai kepada titik yang namanya pertobatan. Itu tugas kita. Tuhan pasti menolong, memberkati kita, memberkati orang yang kita tuntun. Yang kedua, apa pengajaran Kristus tentang hal menghakimi? Ayat yang ke-37 selanjutnya. Ampunilah, kamu akan diampuni. Bukankah kita membutuhkan pengampunan Tuhan dalam hidup kita? Pengampunan kita kepada orang lain mendatangkan pengampunan Allah bagi kita. Itu sebabnya ampunilah. Apoliote. Apoliote itu mengampunilah, membebaskanlah, mencairkanlah, dan ampunilah. Dalam kehidupan kita, ketika orang bersalah kepada kita, ketika saudara kita bersalah, ketika sahabat bersalah, atau orang lain bersalah kepada kita, firman Tuhan mengajar kita harus melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan, membebaskan orang itu dari kesalahan, kemudian mencairkan suasana, kemudian ampuni. Ya gampanglah, itu teori. Banyak orang yang berpikir begitu. Saudara-saudara, kita harus mencoba dan melangkah karena firman Tuhan mengajarkan ini. Dan pasti kita sanggup. Dan Tuhan pasti menolong. Mengampuni itu. Ampunilah. Bukankah banyak sekali orang bersalah terhadap kita? Ketika orang bersalah kepada kita, kita tidak mengampuni. Siapapun dia yang bersalah kepada kita, kita tidak mengampuni. Maka ada banyak
titik-titik kepahitan mengelilingi hidup kita. Kalau banyak titik-titik kepahitan yang beredar di sekeliling kita, yang menciptakan hati kita sakit, maka damai sejahtera akan hilang dari hidup kita. Dan suasana sukacita akan jauh dari kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita berbicara tentang hal menghakimi. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Penghakiman itu, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Itu sebabnya pengajaran Tuhan Yesus bagi kita adalah jangan menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Ya, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Demikianlah pengajaran Yesus yang sesungguhnya. Kita menuruti, menjadi pelaku dari firman ini, maka kehidupan kita setiap hari akan merasakan damai sejahtera, menerima pengampunan dari Allah, dan kesalahan orang yang sengaja menyakiti hati kita, orang yang sengaja berbuat jahat kepada kita, maka Tuhanlah yang punya hak untuk membalas, untuk menghakimi orang yang bersalah kepada kita. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Doa saya, Tuhan Yesus menolong, memberkati hidup kita, dan membuat kita semakin sempurna di dalam Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan memberkati.